Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semua dan juga Ibu. Diharapkan sehat selalu ya. Segala puji bagi Allah kita turunkan kasih syukur kita dan juga salawat serta salam kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW setelah membawa zaman ini menuju zaman terang benderang dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku mediator yang dituntut oleh Bapak Ibu atau para pihak. Saya Andi Arif Abdurrahman, SHMH, selaku mediator yang selaras dengan pasal 14 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan. Berlanjut, sebelum acara dimulai, saya berikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada pihak penggugat dari sebelah sini dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Siti, istri dari almarhum Hardi. Ya, kalau saya sendiri perkenalkan, itu nama saya Rahim, anak dari almarhum Bapak Hardi. Ibu selaku apa Ibu? Istrinya. Penggugat. Oke. Baik, lanjut kepada Bapak. Dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Budi Anto, yang biasa dipanggil Budi. Di sini saya sebagai tergugat, di mana saya melakukan transaksi dengan almarhum Bapak Hardi. Baik, terima kasih para pihak. Di sini saya akan menjelaskan bahwa saya sebagai mediator itu bertindak netral yang membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara yang memutus dan juga memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terkait pembayaran rumah yang belum diselesaikan oleh Bapak Budi. Dan dalam mediasi itu terdapat beberapa prinsip, yaitu ada prinsip parsial yang mana mediator tidak memihak atau mediator bersikap netral. Yang kedua yaitu mediator tidak berwenang untuk memutus atau kesepakatan atau keputusan di tangan para pihak semua. Yang ketiga itu adanya prinsip kerahasiaan yang mana segala sesuatu hal yang terjadi atau yang diucapkan di ruang mediasi ini hanya sebatas ruang mediasi dan tidak boleh informasi bocor keluar ruang mediasi begitu. Dan yang keempat yaitu kaukus, yang mana nanti di lain kesempatan mediator dapat melakukan pertemuan yang terpisah dengan para pihak. Dapat dipahami? Baik, sebelum berlanjut ke penyampaian kronologi oleh pihak penggugat, izinkan saya mediator untuk membacakan tata tertib mediasi kita kali ini. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah saya selaku mediator memberikan atau mempersilahkan. Yang kedua yaitu tidak boleh memotong pembicaraan para pihak yang sedang tidak boleh memotong pembicaraan salah satu pihak yang sedang berbicara. Yang ketiga yaitu para pihak tidak boleh menyerang melalui kata-kata ataupun menyerang melalui fisik. Dan yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Yang keenam, tidak boleh merekam pembicaraan. Peraturan ini bisa disepakati? Bisa. Baik, tata tertib tadi sekiranya sudah dipanggil oleh para pihak. Selanjutnya yaitu penyampaian masalah oleh para pihak. Dipersilakan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan permasalahan pada mediasi ini. Jadi saya menikah dengan Bapak Hardi dan mempunyai 2 orang anak. Masing-masing bernama Rahman, Robin, dan Tata. Kemudian Bapak Hardi meninggal pada tanggal 3 November 2018. Nah, semasa hidupnya Bapak Hardi ini memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan luasnya 200 meter persegi. Sebelum Bapak Hardi meninggal, pada tanggal 17 September 2016, Bapak Hardi ini melakukan bertemu dengan Bapak Budi
dan menawarkan tanah yang di atasnya berdiri kedua bangunan tersebut kepada Bapak Hadi dengan harga 2,5 miliar. Dan keduanya sepakat bahwasanya Bapak Budi menerima penawaran tersebut. Kemudian untuk sistem pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam waktu 3 bulan. Tahap pertama itu pembayarannya 2 juta, 2 juta maaf. Terus tahap keduanya itu 1 miliar dan tahap ketiga itu 1,3 miliar. Kemudian mereka menyepakati dan menandatangani. Setelah itu Bapak Budi ini membayar sebesar 200 juta pada tanggal 30 Desember dan telah membayar 500 juta pada tanggal 17 Januari. Jadi total yang dibayar itu ada 700 juta. Yang kemudian Bapak Hadi ini memberikan sertifikat rumah dan mengizinkan Bapak Budi untuk menempati rumahnya. Sedangkan pembayarannya itu belum selesai, akan tetapi Pak Hadinya meninggal pada tanggal 3 November 2018 dan Bapak Budi belum menyelesaikan pembayarannya tersebut. Baik, saya persilakan kepada Bapak Budi untuk menanggapi sekiranya. Baik, mungkin dari saya memang transaksi itu benar adanya. Dan saya juga sudah melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disampaikan dari pihak almarhum Bapak Hadi. Barangkali apa yang disampaikan sudah sesuai dengan adanya. Baik, saya ingin mengklarifikasi lagi bahwa bagaimana status harta tersebut, Ibu? Status hartanya warisan. Baik, terima kasih, Mbak Siti. Saya serahkan tanggapannya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Budi untuk menanggapi penjelasan dari. Baik, jadi terkait rumah yang kami transaksikan antara saya dan Bapak Hadi itu memang benar adanya, dan rumah tersebut sudah saya tempatin setelah saya membayar 700 juta semua yang disampaikan oleh Ibu Siti. Nah, untuk pembayaran di tahap kedua dan ketiga itu saya belum bisa membayarnya secara sempurna karena rumah yang tadi diperjualbelikan itu kan saya gunakan untuk usaha. Nah, usaha saya ini sedang mengalami penurunan omset sehingga saya tidak bisa menyisihkan untuk membayar seperti itu. Baik, terima kasih, Bapak Budi. Tadi Ibu Siti telah membayar mendengar dengan jelas ya penjelasan dari Bapak Budi. Selanjutnya saya ingin menanyakan mohon kepada pihak penggugat atau keluarga Ibu Siti untuk mengklarifikasikan bahwa status tanah tersebut dan juga apa yang diinginkan dari Ibu Siti. Status tanahnya itu kan warisan. Nah, sekarang kan Bapak Hadi udah meninggal, terus juga 2 anak saya juga kuliah di luar. Jadi dari pihak kami meminta bahwasannya hak itu dikembalikan. Oke, berarti izinkan saya untuk mengambil kesimpulan ya bahwa tadi dari Ibu Siti yaitu tanahnya yang telah ditransaksikan oleh almarhum suaminya kepada Bapak Budi itu karena Bapak Budi sedikit terlambat membayarkan sisanya pelunasan itu, dari Ibu Siti ingin Bapak Budi untuk mengembalikan tanah tersebut. Baik, dari Bapak Budi apakah ada bukti pembayaran dari tahap 1 dan juga tahap 2? Ada.
ada untuk pembayaran tahap 1 dan tahap 2 ada, dan saya ingin dalam mediasi ini mungkin nanti terkait sengketa ini itu pembayarannya dilanjut seperti itu. Baik, kalau boleh tahu alasan Bapak Budi apa ya? Kenapa Bapak Budi tidak melakukan pembayaran tahap 3? Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya rumah yang diperjualbelikan antara saya dengan almarhum Bapak Hadi itu adalah tempat yang saya dirikan untuk berusaha atau berbisnis gitu ya, dimana tempat omset dari bisnis ini sedang mengalami penurunan. Nah, penurunan ini juga sama-sama kita tidak inginkan, sehingga saya tidak bisa menyisihkan untuk membayar seperti itu, karena kan ada modal dan keuntungannya tidak seberapa. Nah, keuntungan yang tidak seberapa ini masih kita manfaatkan untuk mampu bertahan seperti itu. Kalau andaikan kami bayarkan ke pihak almarhum Bapak Hardi, nah, usaha kami yang kami lakukan ini bakal tutup gitu, nggak bakal beroperasi lagi seperti itu. Baik, setelah penjabaran dari bisnis dan juga Bapak Budi, saya langsung ingin memberikan kesimpulan atau mengidentifikasi masalah utamanya, yakni di sini Bapak Budi jelas memiliki kewajiban untuk membayarkan pelunasan utang kepada keluarga Ibu Siti. Betul. Tadi kekurangan tahap kedua dan juga pembayaran untuk tahap 3. Kalau begitu, dan juga untuk mekanisme pembayaran, bisa melalui secara angsuran ataupun secara cash gitu. Itu nanti terserah kepada panitia saja. Baik, sekarang selanjutnya kita berikan tahap untuk negosiasi kepada pihak penggugat, boleh menyampaikan keinginannya, dan juga nanti dari pihak Budi juga bisa menyampaikan juga keinginan bagaimana. Saya mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, izin yang mulia. Jadi untuk proses lanjutan yang kami berikan itu kami memberikan jalan, yaitu Bapak Budi selaku pembeli dari rumah dan tanah dari almarhum Bapak Hadi, yaitu bapak kami, untuk segera melakukan pelunasan dalam tempo 2 minggu tidak lebih. Melakukan pelunasan sebanyak sisa 1 kali pembayaran dan juga pembayaran yang masih kurang pada proses pembayaran tahap kedua. Dan kami karena sudah terlalu berlarut-larut untuk proses pembayaran ini tidak dilakukan respon dalam jangka yang pendek, maka dari itu kami meminta dalam waktu 2 minggu itu segera melakukan pelunasan. Mungkin begitu ya, Mulia. Baik, gimana Bapak Budi? Boleh langsung tanggapan. Baik, untuk waktu yang diberikan itu menurut kami terlalu cepat mediator, karena ya sebagaimana yang kita ketahui ya, namanya bisnis itu kadang tidak menentu pendapatannya, baik turun dan naiknya seperti itu. Nah, kami mungkin mengajukan tenggat waktu itu untuk 1
kami merasa keberatan. Juga pertimbangan dari yang sebelum-sebelumnya itu pembayaran pada tahap kedua itu masih kurang 500 juta. Kemudian tahap ketiga itu belum dibayarkan sama sekali. Dan juga mempertimbangkan selanjutnya itu setelah dilakukan komunikasi kepada pihak Bapak Budi untuk melakukan pembayaran selanjutnya, itu tidak ada restrukturisasi sama sekali dari pihak Bapak Budinya. Maka dari situ kami mungkin merasa telah dirugikan ya, baik itu berupa waktu maupun tenaga untuk menghubungi pihak Bapak Budi tersebut. Maka dari itu untuk waktu 1 bulan kami sangat keberatan waktu 1 bulan tersebut. Maka dari itu kami tetap pada usaha yang pertama itu dalam waktu 2 minggu melakukan pelunasan semuanya. Gitu ya Bunda. Baik, dimengerti Pak Budi? Bisa, tapi saya tidak menyanggupi akan hal itu. Baik, jika dilihat ini bahwa tadi saya review kembali bahwa keinginan dari pihak Ibu Siti juga Bapak Rahman itu keinginannya untuk bagaimana Bapak Budi melunasi utang tersebut, sisa pembayaran dan juga kekurangan, atau Bapak Budi bisa mengembalikan properti kepada Bapak Rahman dan juga Ibu Siti tadi. Lebih begitu Bapak Budi. Seperti Bapak Budi? Tidak, tadi dari pihak penggugat tidak ada menyampaikan bahwasanya rumah itu untuk dikembalikan. Nah, dari pihak penggugat hanya meminta itu untuk dilakukan pelunasan seperti itu. Baik, bagaimana? Mungkin harap hakim mediator lebih netral dalam hal mediasi ini. Jangan lebih memihak ke pihak penggugat. Di sini hakim mediator itu bersifat netral, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, karena mediator itu fungsinya sebagai penengah seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi. Lanjut, gimana dari pihak, karena tadi Bapak Budi telah menyampaikan bahwa tidak menyanggupi kalau keinginan Bapak Roman dan juga Ibu Siti tadi. Ya, mungkin jika memang tidak bisa menyanggupi, kami meminta untuk segera dikembalikan sertifikat dan juga segera dikosongkan rumah yang telah ditempati sama Bapak Budi tersebut dalam waktu yang dekat ini. Jadi kami memberikan 2 usulan yang pertama itu melakukan pelunasan secara keseluruhan selama paling lama itu 2 minggu atau 2 pekan. Kemudian untuk yang kedua itu kami memberikan usulan atau memberikan jalan agar sertifikat tanah dan rumah tersebut dikembalikan kepada kami dari pihak Bapak Budi, memberikan kembali ke kami, dan kemudian segera memasangkan tempat rumah yang dihuni sekarang. Mungkin begitu. Baik, silakan Bapak Budi. Baik, mungkin jika dilihat dari apa yang disampaikan opsi 1 dan 2 ya, mungkin saya lebih memilih opsi 2 dengan catatan saya akan mengosongkan rumah dan memberikan sertifikat rumah tersebut dengan catatan dari pihak almarhum Bapak Hardi yang dalam hal ini diwakili oleh istrinya yaitu Ibu Siti dan anaknya Bapak Rahman. Ya, setelah nanti rumah ini saya berikan sertifikatnya dan saya kosongkan, ini harapan saya uang yang telah saya bayarkan itu dikembalikan lagi kepada saya yang sebesar 700 juta tadi. Mungkin opsi dari saya seperti itu. Baik, dapat dipahami ya penggugat Bapak Rahman. Kalau untuk mengembalikan secara keseluruhan mungkin kami keberatan yang mulia. Sebab dari pihak Bapak Budi sendiri itu sudah bisa dibilang lebih dari 5 bulan menempati perumahan dan tanah tersebut. Jadi untuk dikembalikan secara utuh kembali uang yang telah dibayarkan itu kami merasa sangat
sangat merasa dirugikan dari pihak kami ya. Sementara dari pihak Bapak Budi itu sudah lama menempatinya dan secara tiba-tiba ingin dikembalikan uang secara utuh. Kalau memang seandainya mau dikembalikan, mungkin kami hanya bisa mengembalikan uangnya hanya 300 juta ya. Begitu. Gimana Pak Budi? Baik, terkait karena dari pihak ini tidak menginginkan apa yang opsi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi karena katanya dirugikan karena saya sudah menempati. Kan tetapi dalam hal jual beli rumah, di mana rumah atau tanah yang asetnya itu ya, dia karena rumah ini yang kita tempati juga tidak kita biarkan begitu saja. Kita juga ada perawatan, rehab dan lain-lain seperti itu. Nah, dalam hal rehab dan perawatan ini juga membutuhkan biaya yang harus juga dipertimbangkan dari pihak penggugat seperti itu. Nah, dan dalam hal ini juga gitu ya, yang namanya aset bangunan dan tanah itu semakin lama harganya tidak ada penurunan, dan tapi dia fluktuatif, dia sifatnya bakal naik terus. Jadi dalam hal ini ya Bapak Hadi tidak akan dirugikan jika mengembalikan uang tersebut karena asetnya kan nilainya semakin bertambah seperti itu. Coba dipahami? Bisa dipahami cuma tidak bisa disepakati ya Pak. Baik, di sini terlihat bahwa kedua belah pihak saling tidak sepakat terhadap opsinya. Tadi opsi pertama dari pihak penggugat itu tidak bisa diterima oleh pihak Pak Budi, juga opsi hak ingin Pak Budi juga tidak dapat diterima oleh pihak penggugat. Baik, izinkan saya sebagai mediator memberikan jalan tengah untuk penyelesaian sengketa ini berupa kompromi kita. Jadi aset yang disebut rumah tadi berupa rumah warisan dari City, saya mengusulkan untuk aset rumah tersebut dijual kepada pihak ketiga seharga bisa seharga tersebut ataupun bisa seharga lebih, jadi kurang lebih 2,5 miliar. Dan ketika sudah mendapatkan uangnya, nah baru uang tersebut bisa dibagikan kepada Bapak Budi dan juga dikembalikan kepada haknya Bapak Budi dan juga haknya pihak Bu Siti dan juga Pak Rokan. Sekiranya itu opsi dari saya. Bagaimana tanggapan dari para pihak? Ya, mungkin dari kami ya, kami belum bisa menyetujui sepenuhnya yang dari Bapak Hakim. Cuman kami kalau memang seandainya mau dilakukan cara seperti itu, memberikan catatan, yaitu untuk tahap penjualannya tersebut itu langsung dilakukan oleh Bapak Budi. Jadi kami hanya menunggu hasil. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung itu sudah bisa dibilang bukan tanggung jawab kami, karena dari pihak Bapak Budinya tidak bisa melunasi. Jadi jalan terakhir yang kami berikan yaitu Bapak Budi ataupun pihak-pihak keluarganya itu bersedia untuk mencari pembeli yang baru, sehingga kami dengan senang hati memberikan uang pembayaran yang sudah dilakukan, dan juga dari Bapak Budinya juga saling membantu untuk proses jual beli untuk kepada pihak ketiga tentu. Mungkin begitu catatannya. Gimana Bapak Budi? Baik, mungkin opsi yang hakim mediator berikan ini mungkin lebih baik daripada opsi yang tadi gitu ya. Barangkali untuk hal ini mungkin jika demikian yang diinginkan dari pihak almarhum Bapak Hardi, yang menginginkan saya yang melakukan penjualan atas aset ini, setelah nanti asetnya terjual dan mendapatkan hasil yang menjadi hak saya itu saya ambil, dan yang menjadi haknya mereka saya berikan seperti itu. Hal ini dapat saya setujui karena di sini saya merasa tidak ada pihak yang
dirugikan sebelah dan diuntungkan sebelah seperti itu. Baik, berarti untuk opsi yang ketiga ini para pihak setuju untuk bersepakat? Setuju. Ya, setuju yang mulia. Baik, sesi terakhir berarti nanti kita akan ada pemanggilan kembali untuk membuat dokumentasi kesepakatan itu untuk menandatangani surat kesepakatan gitu. Nanti untuk tanggal kita tentukan kepada para pihak bisa menentukannya di mana waktu luangnya. Untuk sekarang baik, saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih kepada para pihak yang telah bersedia untuk hadir untuk meluangkan waktunya untuk melakukan mediasi pada kali ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.